Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurhaini selaku moderator dari kelompok 9. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Ainul Anissa dan Asrika Dayani. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memaparkan materi yang berjudul Analisis Situasi SWOT dalam Perencanaan Pendidikan. Selanjutnya, saya akan membacakan materi pertama, pengertian analisis SWOT. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata analisis dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah atau permasalahan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya, dan dapat juga diartikan sebagai pengkajian terhadap suatu peristiwa atau tindakan, hasil pemikiran, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Adapun kata SWOT merupakan kependekan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau tantangan. Menurut salah satu pakar SWOT, Freddy Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Analisis SWOT yaitu suatu analisa keadaan yang melihat dari 4 sudut pandang, yaitu strength, kekuatan, menganalisa keunggulan atau kekuatan sumber daya yang ada; weakness atau kelemahan, menganalisis keterbatasan sumber daya yang ada yang dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan; opportunity atau peluang, menganalisis situasi-situasi utama yang menguntungkan bagi organisasi atau lembaga pendidikan; dan threat atau tantangan, menganalisis situasi-situasi utama yang tidak menguntungkan bagi situasi pendidikan. Tujuan dan manfaat analisis SWOT. Tujuan analisis SWOT. Penerapan SWOT pada perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman. Tujuan lain diperlakukannya analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang ditawarkan pasti akan mengalami pasang surut, atau yang lebih dikenal dengan istilah daur hidup produk atau life cycle produk. Manfaat analisis SWOT. Manfaat atau kegunaan analisis SWOT adalah: 1. Kemampuan memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat, sehingga pengambilan keputusan dapat melihat dari 4 dimensi ini secara lebih komprehensif. 2. Dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. 3. Mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholder yang berkeinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. 4. Dapat dijadikan penilaian secara rutin dalam melihat progres report dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini. Faktor-faktor strategis dalam analisis. Adapun faktor-faktor eksternal dan internal strategis dalam analisis yaitu: 1. Strength atau kekuatan. Yang dimaksud dengan strength atau kekuatan adalah beberapa hal yang merupakan kelebihan dari sekolah yang bersangkutan, hal-hal yang memiliki potensi yang positif apabila dikembangkan dengan baik. 2. Weakness atau kelemahan. Yang dimaksud di sini adalah komponen-komponen yang kurang menunjang suatu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang ingin dicapai oleh sekolah. 3. Opportunity atau peluang. Opportunity atau peluang adalah kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi apabila potensi-potensi yang ada di sekolah tersebut mampu dikembangkan atau dioptimalkan oleh sekolah. Analisis SWOT dalam perencanaan pendidikan.
Kemajuan dalam bidang industri dan teknologi mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku masyarakat. Dengan terciptanya alat komunikasi dan transportasi dunia yang dulunya amat luas, sekarang menjadi suatu desa yang amat kecil. Daratan dan lautan tidak lagi menjadi penghalang untuk menjangkau suatu daerah. Perubahan tersebut ikut mempengaruhi dunia pendidikan. Oleh karena itu, untuk merespon perubahan tersebut, pihak sekolah harus bersifat lebih terbuka dengan menerapkan konsep-konsep baru yang lebih sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu konsep baru yang diperkenalkan dalam manajemen sekolah adalah analisis SWOT. Analisis SWOT sudah menjadi alat yang umum digunakan dalam perencanaan strategi pendidikan, yang dalam pengelolaannya akan dikaitkan dengan input, proses, dan output. SWOT dapat dibagi ke dalam dua elemen, yaitu analisis internal atau uji kekuatan dan kelemahan, dan analisis eksternal atau lingkungan, peluang dan ancaman. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk membuat maksimal kekuatan, membuat minimal kelemahan, mereduksi ancaman, dan membangun peluang. Oleh karena itu, yang dibicarakan di sini adalah mutu pendidikan, maka yang dimaksud adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di sekolah. Dalam dunia pendidikan, analisis SWOT dapat digunakan untuk menganalisis berbagai kebijakan. Banyak hal yang dijumpai baik dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hal-hal itu dijumpai baik dari faktor internal maupun eksternal. Dengan menganalisis SWOT, diharapkan lembaga pendidikan dapat melakukan langkah-langkah strategis. Hal tersebut untuk menjawab tujuan yang ingin dicapai lembaga. Lalu bagaimana langkah-langkah atau tahap analisis SWOT dalam dunia pendidikan? Berikut akan dibahas satu persatu komponen analisis SWOT dalam dunia pendidikan. 1. Kekuatan. Faktor kekuatan dalam lembaga pendidikan adalah komponen khusus atau keunggulan-keunggulan lain yang berakibat pada nilai lebih atau keunggulan komparatif lembaga pendidikan itu tersebut. 2. Kelemahan. Dalam dunia pendidikan pasti memiliki sisi lemahnya. Kelemahan yang ada merupakan hal wajar dan tinggal saja bagaimana cara meminimalisir atau memperbaikinya. Kelemahan yang ada dalam dunia pendidikan saat ini bisa saja lemah dalam sarana dan prasarana pendidikan. Kualitas pendidikan, lemahnya kepercayaan masyarakat, tidak sinkronnya hasil lulusan dan kebutuhan masyarakat, dan lain sebagainya. 3. Peluang. Peluang adalah suatu kondisi lingkungan eksternal yang menguntungkan bahkan menjadi formulasi bagi lembaga pendidikan. Formulasi lingkungan misalnya kecenderungan penting yang terjadi di kalangan peserta didik, identifikasi suatu layanan pendidikan yang belum mendapat perhatian, perubahan dalam keadaan persaingan dan hubungan dengan pengguna atau pelanggan dan lain sebagainya. Lalu, apa saja yang menjadi peluang dalam dunia pendidikan kini? Peluang pengembangan lembaga pendidikan kini adalah 1. Di era yang sedang berada dalam krisis nilai ini diperlukan peran serta pendidikan agama yang lebih dominan. Krisis nilai yang dimaksud di sini adalah nilai moral dan etika. 2. Pola kehidupan masyarakat modern yang cenderung konsumtif dan hedonis tentunya membutuhkan lembaga pendidik. Lembaga pendidikan harus cepat menangkap peluang yang ada. Yang keempat, ancaman. Ancaman merupakan kebalikan dari peluang. Ancaman meliputi faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah lembaga pendidikan. Jika ancaman itu tidak segera diatasi, maka akan menjadi sebuah penghalang bagi majunya lembaga pendidikan. Salah satu contoh ancaman dalam dunia pendidikan kini adalah minat peserta didik baru yang semakin menurun setiap tahun, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Analisis SWOT menurut Trimantara
Jika dikaitkan dengan kualitas dunia pendidikan, maka dapat diuraikan ke dalam 3 aspek, yaitu 1. Input, segala sesuatu yang harus tersedia karena selalu dibutuhkan untuk berlangsungnya proses pendidikan adalah input. Input pendidikan melalui kemampuan dasar siswa, sumber daya finansial, fasilitas, program, dan jasa pendukung. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut. Umumnya, masyarakat berasumsi bahwa masukan siswa yang berkemampuan tinggi akan menghasilkan lulusan yang berkemampuan tinggi pula. Sebaliknya, masukan yang rendah juga akan menghasilkan lulusan yang berkemampuan rendah. Sehingga dalam penerimaan siswa baru, sekolah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan siswa baru yang memiliki kemampuan lebih. Asumsi tersebut tidak sepenuhnya benar. Justru sekolah yang berkualitas harus mampu mengolah input yang biasa atau sedang-sedang saja menjadi lulusan yang berkemampuan luar biasa. Yang kedua adalah proses kegiatan. Proses belajar mengajar sekolah yang berkualitas pasti berkaitan dengan kemampuan guru, fasilitas belajar, kurikulum, metode pembelajaran, program ekstrakurikuler, dan jaringan kerjasama. Kemampuan guru sekolah berkualitas harus memiliki guru yang berkualitas juga. Fasilitas belajar tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah berkualitas harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai bagi siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum sekolah berkualitas tidak harus menggunakan kurikulum berstandar internasional. Metode pembelajaran sekolah yang berkualitas harus menggunakan metode pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif dan kreatif, yang disertai dengan kebebasan dalam mengungkapkan pikirannya. Program ekstrakurikuler sekolah berkualitas harus memiliki seperangkat kegiatan ekstrakurikuler yang mampu menampung semua kemampuan, minat, dan bakat siswa. Dengan adanya kerjasama dengan berbagai instansi akan mempermudah siswa untuk menerapkan sekaligus memahami berbagai sektor kehidupan atau life skill. Yang terakhir atau yang ketiga adalah output. Output pendidikan merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan bermutu jika prestasi sekolah, khususnya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian tinggi dalam prestasi akademik yang berupa ulangan umum, ujian nasional, karya ilmiah, dan lomba akademik, dan prestasi non-akademik yang berupa iman dan takwa, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti madin dan koor. Kesimpulan, analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis yang bersifat situasional yang digunakan dalam rangka mendalami kondisi internal maupun eksternal sebuah lembaga. Dalam hal ini adalah lembaga pendidikan. Dengan mengetahui lebih dalam tentang kedua kondisi tersebut, diharapkan lembaga pendidikan tersebut akan mampu mengintrospeksi diri atas data-data yang telah didapatkan dalam penelitian SWOT. Analisis SWOT yang dilakukan ini dapat menjadi cerminan atau refleksi dari lembaga pendidikan itu sendiri, sehingga dapat mengetahui sisi baik maupun sisi buruk yang dimilikinya dan dapat menemukan cara untuk memperbaiki diri dari mengetahui hal-hal tersebut yang ada di sekolah untuk menghindari ancaman. Jika analisis ini digunakan dengan baik, maka sekolah akan mendapat gambaran menyeluruh mengenai situasi sekolah dalam hubungannya dengan masyarakat, lingkungan sekitar, lembaga-lembaga pendidikan lain, dan jenjang lanjutan yang akan dimasuki siswa. Pemahaman mengenai faktor internal dan eksternal ini akan membantu pengembang visi masa depan serta membuat program yang relevan dan inovatif.
Itulah pemaparan dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.